Perang dunia sering diajarkan seolah hanya milik Eropa. Hitler, sekutu, bom atom identik dengan itu semua. Tapi ada satu wilayah yang jarang dibahas dari sekolah-sekolah ataupun di media. Wilayah yang jadi ladang perebutan dan mengubah nasib bangsanya selamanya. Wilayah tersebut adalah Indonesia, negara kita tercinta. Kita coba kembali ke tahun 1942. Eropa sedang terbakar, Asia sedang bergolak, dan Jepang bergerak cepat ke Asia Tenggara. Kenapa Hindia Belanda menjadi target? Itu semua karena keberadaan minyak, keberadaan karet, dan sumber daya lainnya. Perang Dunia II bukan hanya perang ideologi. Ia adalah perang energi, dan Indonesia berada di tengahnya. Dalam hitungan minggu, Jepang menumbangkan Belanda yang sudah berkuasa lebih dari 300 tahun. Akan tetapi, yang jarang dibahas adalah pendudukan Jepang bukan sekedar pergantian penjajah. Ini adalah fase yang membentuk mental, militer, dan identitas bangsa. Jepang datang dengan slogan Asia untuk Asia. Propaganda ini menyentuh emosi rakyat yang lama dijajah oleh Belanda. Namun realitanya, Romusa, krisis pangan, kontrol ketat media, sensor, dan represi. Ratusan ribu rakyat Indonesia dipaksa bekerja membangun infrastruktur perang untuk Jepang. Tetapi di sisi lain, Jepang juga melatih pemuda dalam organisasi militer seperti PETA. Jepang juga memberikan ruang penggunaan bahasa Indonesia, dan Jepang juga membuka kesempatan kepemimpinan bagi tokoh lokal. Disinilah paradoks terjadi. Pendudukan yang keras, tapi sekaligus membuka jalan bagi kesadaran nasional. Hal ini tentu bukanlah pembenaran. Ini adalah fakta sejarah yang kompleks. Secara ilmiah dan arsip, pertempuran di Surabaya dimulai setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945 akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kekosongan kekuasaan terjadi. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, sekutu datang kembali bersama Nica dari Belanda. Surabaya menjadi titik ledak. Tepat di 10 November 1945, pertempuran besar telah pecah antara pejuang Indonesia dan pasukan Inggris. Secara militer, Indonesia kalah persenjataan. Akan tetapi secara simbolik, dunia melihat sesuatu yang berbeda. Laporan arsip Inggris menunjukkan bahwa perlawanan di Surabaya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Puluhan ribu korban berjatuhan, namun satu pesan terkirim. Indonesia tidak ingin kembali dijajah. Pertempuran ini bukan hanya konflik lokal. Ia adalah bagian dari dinamika global pasca Perang Dunia II. Kita coba analisis dampaknya ke Indonesia di hari ini. Kenapa semua ini penting untuk dibahas sekarang? Karena identitas militer Indonesia lahir dari fase ini. Nasionalisme modern terbentuk dalam tekanan global, dan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi pengalaman menjadi arena perebutan kekuasaan besar. Kita, Indonesia, belajar satu hal penting.
Ketika dunia perang, wilayah strategis akan selalu jadi target. Penjajahan ke Indonesia di hari ini mungkin bentuknya berbeda. Bukan invasi fisik, tapi persaingan ekonomi, investasi, dan pengaruh geopolitik. Posisi Indonesia di antara Samudra Hindia dan Pasifik tetaplah strategis. Dan pengalaman masa lalu membuat Indonesia cenderung mengambil posisi non-blok. Berusaha tidak terseret konflik kekuatan besar. Sejarah Perang Dunia bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah fondasi sikap politik Indonesia di hari ini. Kita, Indonesia, bukan penonton dalam Perang Dunia. Indonesia adalah panggung. Pendudukan Jepang membentuk mental generasi pejuang. Pertempuran Surabaya menunjukkan pada dunia bahwa bangsa ini tidaklah pasif. Sejarah ini mungkin memang jarang dibahas secara mendalam. Padahal, disitulah identitas nasional ditempa. Kita patut bertanya, apakah kita sudah cukup memahami bahwa kemerdekaan lahir bukan hanya dari deklarasi, tapi dari dinamika global yang brutal. Karena memahami sejarah bukan untuk membuka luka, tapi untuk membaca arah masa depan. Dan mungkin yang tidak pernah diajarkan bukan soal siapa yang menang perang, tapi bagaimana Indonesia bertahan di tengah Perang Dunia.